Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, umur kita selalu berniat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, bagaimana hati kita supaya tertanam sifat ridho, lapang dada, menerima apapun yang terjadi. Itu pengaruh dari dia memahami dan mengerti dan juga mengamalkan bahwa Allah bersifat kudrat, bersifat iradah, bersifat ilmu. Dari tiga sifat yang Allah miliki yang sebelumnya sudah kita pelajari, wujud, hidam, qahar, mukhalafah, qiyam, nafsi, wahdaniyah, itu sudah selesai. Masuk kita kepada kudrat, iradah, dan ilmu. Kudrat, iradah, dan ilmu melahirkan ridho. Asal kita memahami dan mengamalkan bahwa Allah ada punya sifat yaitu kudrat. Arti kudrat kuasa, iradah berkehendak, ilmu Allah Ta'ala tahu. Nah, apabila ini tertanam di dalam hati, muncul sifat mulia yang terpuji, yaitu adalah ridho. Ada ridho terhadap Allah. Dari kalimat raditu billahi rabba, kita ridho bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita pada pagi ini pengajian. Siapa yang menghendaki? Iradah. Siapa milik iradah? Allah. Berarti kehendak dia dikehendaki oleh Allah. Allah mudahkan dia berjalan, Allah mudahkan dia berkendaraan, Allah mudahkan dia bermobil. Lalu Allah gerakkan tangan dia, Allah gerakkan kaki dia. Di situ ada kudrat. Kemudian diarahkan oleh Allah ke sini iradah. Kemudian kita sama-sama membahas ilmu, lalu diberikan Allah pemahaman. Itu adalah ilmu. Allah menitipkan ilmu, maaf, bukan memberi ilmu. Arti menitip itu bukan beli. Nah, itu hati-hati itu. Apabila kita dapat ilmu, itu ini. Bukan apabila kita dapat ilmu, kita berilmu. Karena yang maha tahu hanya Allah. Nah, itu tuh hati-hati tuh. Orang-orang berilmu hati-hati juga. Nah, setelah dia paham, timbulah di dalam hatinya ridho, lapang dada, senang, tenang, bahagia perasaannya dari ridho tadi. Karena dia sudah mengenal Allah Ta'ala bersifat wujud, tidak berkata walapah yang nafsi wahid kudrat iradah ilmu. Nah, kita mau bahas ke sini dulu. Kalau ilmu kait sama bahasa kalau terus kita dulu supaya rasuk cocok dengan apa yang sudah kita sampaikan di pengajian ini dan yang masih kita bahas. Kemudian raditu billahi rabba wa bil islami dina, kita ridho agama Islam ini sebagai agamaku. Aku ridho Islam ini sebagai agamaku. Maka kita diatur oleh Allah lewat agama Islam ini. Siapa yang mengotak-ngatik ajaran Islam, dia mengotak-ngatik kehendak Allah. Dia mengotak-ngatik kudrat Allah. Dia mengotak-ngatik ilmu Allah. Bertenang gara-gara orang tua yang bekerja tauhid. Contoh, Islam ini kan belum mendatang untuk merancang agama itu di pertanyaan-pertanyaan itu.
Islam itu pendatang yang mati seluruh dunia. Islam itu dibawa pedagang mujarab berdakwah. Islam itu dibawa oleh para wali songo berdakwah masuk ke Pulau Jawa. Bukan Islam pendatang. Islam itu agama yang dimiliki oleh Allah. Kalau Islam itu pendatang, berarti apapun yang dikehendaki Allah pendatang semua. Pian bang siapa? Jangan ngomong pendatang. Liberal, otak kepintaran, hanya salah aja ulah kepintarannya. Orang liberal ngomongnya itu kepintaran orangnya. Islam itu datang. Islam itu rahmatan lil alamin. Dibawa orang-orang pilihan. Nah itu yang kita bahas kan roti itu bila yang pilih sendiri Muhammadin Nabi wa Rasul. Nanti kita arahnya situ. Jangan diembel-embeli Islam itu lagi, jangan. Pahami baik-baik Islam ini. Udkhulu bisilmi kafah, masuklah kalian ke agama Islam secara keseluruhan. Enggak ada Islam Syiah, enggak ada. Islam Salafi Wahabi, enggak ada. Islam Nusantara, enggak ada. Islam Pancasila, enggak ada. Islam Inna dina indallahi Islam. Al-Quran. Apabila diembel-embeli pertanyaan pertama, pernah ngomong seperti itu. Islam Nusantara, pertanyaannya Nusantara kayak menyesuaikan Islam, Islam kayak menyesuaikan Nusantara. Islam Nusantara, yang benar Islam di Nusantara. Apabila ada kalimat Islam Nusantara, berarti bagaimana Islam di Nusantara, bukan bagaimana Nusantara Islam. Kalau kita berbicara main kata-kata di ilmu pesantren ada, di pesantren ada cara memain kata-kata, namanya ilmu mantik. Mungkin sini ada guru-guru agama. Kalau yang baik berhadapan dengan orang pesantren, nah ahli memahami mantik, kewalahan dia mau bolak-balik kata-kata, karena kami tidak jadi cara memainkan kata-kata. Cara memainkan kata-kata seperti aja di pesantren. Tapi guru disuruh guru jangan mendebat gurumu, jangan mendebat orang tua. Ilmu untuk berdebat itu ada di pesantren, karena Allah menyuruh wajadilhum billati hiya ahsan. Silakan kalau terjadi perdebatan, tapi perdebatan yang paling baik, perdebatan yang sehat. Quran memerintahkan wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan debat yang baik supaya melahirkan keputusan kebaikan, bukan pembenaran, tapi kita sama-sama mencari kebenaran. Gitu loh. Coba, itu bisa. Islam Nusantara, pertanyaannya, Islam di Nusantara atau menusantarakan Islam, atau bagaimana Islam di Nusantara? Namun rasa-rasa akan kalimat Islam Nusantara, Islam menyesuaikan Nusantara. Islam Pancasila, Islam menyesuaikan Pancasila. Semua selain Islam produknya manusia, tidak bisa mengubah menjadi Islam. Itu rumus baik-baik, rumus. Suatu saat ketika malaikat Munkar Nakir nanya dia, berani nggak ngomong? Wa madinuka. Ada pertanyaan malaikat Munkar Nakir dalam hadis Bukhari, hadis Muslim. Marrabuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa Muhammadun nabiyyi. Wa ma kiblatuka, apa kiblatmu? Wal ka'batu kiblati. Wa ma dinuka, apa agamamu? Wal Islam Nusantara agamaku.
Malaikat bukan lagi kada tahu di Nusantara. Malaikat bukan lagi gak tahu Pancasila. Orang ini apa ya? Orang ini kada mau ngotak video di negara. Tapi negarawan lain ini pahami Islam secara baik-baik supaya jangan salah kata-kata. Kami dididik di pesantren belajar Pancasila dengan baik-baik. PMP Pendidikan Moral Pancasila. Kami dididik di pesantren belajar P4 Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila. Di era Presiden Soeharto ada namanya penataan P4, entah di pondok pesantren, entah di sekolahan ini ada lagi itu. Kami diajari Bapak Ibu apa tuh? PB apa tuh? Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, PSBB. Ya, PSBB. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Diajari sampai hafal siapa para pahlawan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, siapa para pahlawan, para jenderal yang korban keganasan G30 SPKI, hafal nama lengkapnya, lahirnya, wafatnya, hafal baik-baik. Sekarang masih ada lubang buayanya, cari seorang sana. Kalau dihilangkan bahaya sejarah itu. Artinya anak dikomuniskan. Lalu di dalam sejarah itu Bapak Ibu ada Presiden Soekarno perintis Pancasila, Presiden Soeharto pemelihara Pancasila. Maaf, ini kita bicara sejarah, ini ahlinya. Kita belajar P4 ya. Nah, belajar P4 Pendidikan Moral, Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila. Tidak usah dulu lagi. Kita belajar supaya selamat ke akhiratnya sudah. Itu anak cucu yang Pak Ibu. Nah, kembali lagi kita ke pelajaran. Jangan mau tak pin aja dari Islam. Nah, benar udah 100% kita di Islam. Kalau dicampur-campur, ada pulang Islam apa namanya sebenarnya? Ada pulangnya, apa tuh? Islam keharingan lain, Islam keharingan itu lain lagi. Karena banyak benar Pak Ibu, Islam keharingan, Islam apa lagi? Keharingan ya, kejauhan adalah keharingan itu kan orang beragama tuh. Kenapa diarahkan ke Islam pula? Nah, kalau kejauhan itu yang muncul kejauhannya kan bukan Islamnya yang muncul. Islam amuntai beda. Islam dia amuntai ada. Amuntai itu maulid dibagi yang terkenal. Kalau di Kandangan maulid berjanji. Kalau daerah kita Martapura ke Jalur maulid habsyi. Kalau Salafi Wahabi anti maulid. Ini anti maulid. Dulu maulid zaman Nabi. Padahal isi maulid itu apa? Memuji Rasul. Nah, kembali lagi supaya jangan luas pembahasan. Kita harus menyempit supaya jangan bingung. Selesai Pak Ibu sudah. Radi itu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Ini yang kita bahas. Kemudian wa man radiya bi Muhammadin sallallahu nabiyyan kana nabi muqtadiyan. Maka orang itu mengikuti Nabi. Cara mengikuti Nabi Bapak Ibu tidak bisa kalau tidak mengikuti ulama. Karena kita tidak hidup di zaman Nabi. Sekali lagi, tidak bisa kita mengikuti Nabi kecuali kita mengikuti ulama. Sekarang orang selalu ngomong gak pernah dilakukan Nabi. Yang umur berapa? Umur 90. Umur berapa ya? 50. Rasulullah wafat umur berapa? 63. Sekarang masa Nabi wafat sampai masa pian di berapa abad?
sekian abad guru. Di mana pian tahunya ngomong itu? Kami kadang mau mengerjakan kecuali kami mengikuti Nabi. Di mana pian tahu kata-kata itu dari mana? Ulun percaya ngomongan sampean, omongan pian selama apa? Omongan pian itu ulun percaya kalau pian hidup di jalan Nabi. Ulun percaya. Karena pian mengikuti apa yang dilakukan Nabi. Berarti kalau pian mengikuti apa yang dilakukan Nabi, pian harus melihat Nabi. Dan pian sejaman dengan Nabi. Tapi kalau pian membaca hadis Nabi, nah ini dia. Hadis Nabi Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abi Daud, Nasai, Tirmidzi, 66. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ibnu Majah, Abi Daud, Nasai, Tirmidzi. Ini belum ada di zaman Nabi. Belum ada pembukuan hadis Bukhari. Imam Bukhari aja belum lahir. Mencari kitab Bukhari zaman Nabi nggak ada kitab sejaman dengan Nabi. Karena Imam Bukhari Imam Bukhari mencari hadis dari otak-otak orang yang hafal hadis. Nah ini Bapak Ibu maaf hadir orang Bukhari itu dasar bibir Allah IQ yang bersih, IQ yang bagus. Contoh pian matematika, kalau anak cucu pian hafal matematika daripada anak cucu pian. Zaman kini adalah kalkulator Bukhari. Itu aja dulu hafal kalian di luar kepala. Apabila guru pian menyuruh hafal kalian wajib. Apabila ada hafal, itu didikan guru-guru pian tuh luar biasa. Guru-guru pian mendidik belum ada hafal, berangkat sambil gadis dijemur. Sekarang apabila ada hafal didiriakan, gurunya diapain? Sudah beda Bapak Ibu, beda. Guru kalau terlalu tegas sekarang ini Pak, berbahaya guru. Guru harus memahami murid, dulu murid memahami guru. Beda lagi. Nah dari segi IQ, pintar Pak Ibu orang dari itu hafal. Guru makmum kami gelari kalkulator berjalan. Guru syukri kami gelari kalkulator berjalan. Guru syukur kami gelari kalkulator berjalan. Nah, Bapak ini para itu sambil berjalan ya Allah. Ulun pernah Pak Ibu tempat meninggal dunia sudah berarti anak cucu buyut cicit di era cicit lah. Ini keempat anak cucu buyut cicit. Pas waktu itu ulun kelas 3 aliyah. Ada orang kampung menemui ulun, wah ulun gak tahu apa karena om jauh ini. Kecuali pian temui guru syukur, beliau mengajar para di Darussalam. Nah om jauh ulun 4 bang sudah meninggal, kalau benar dia membagi warisan. Kayak ini aja kita berkendaraan kalau ada guru syukur. Sidin jam ini nih tuntut bang sudah mengajar. Anak ke sekolah kayak apa ya? Aku guru syukur itu murid kesayangan guru Syarani Arif Kampung Melayu. Ayah guru syukur meninggal dunia, tulisan Allah di dahi. Orang melihat orang apa itu tulisan Allah, orang ingat selalu Allah. Kita ditakutan, orang takutan juga kalau meninggal ada ulang, ada Allah tahu kan lain pulang lain. Pas waktu itu beliau berdiri di rumah, ada yang menjemput kendaraan, guru syukur kendaraan dijemput oleh santri yang khusus membuat sini. Kebetulan Bapak Ibu alhamdulillah pun nyaman Bapak Ibu dengan guru-guru ini. Assalamualaikum guru. Sini waktu itu ini. Mau suruh anak sekolahan. Karena orang bicara amin kan bagus saya suruh sini. Kenapa dia di sini?
anu gai ayah pang dipanggil anu ya hai orang tuh meninggal belum berbagi warisan. Siapa yang meninggal? Anu abahnya ya hai, tapi orangnya sudah generasi keempat. Cicit lah jadi nyamber anak cucu buyut cicit. Belum lagi ulun itu anak cucu buyut cicit. Generasi yang keempat ayah ayah pak. Berarti cicit tuh jadi anak almarhum ada lagi lah habis. Cucu habis, buyut habis juga. Cicit berapa ekor sekian. Berapa cicitnya? Alakin sekian, bibinya sekian. Itu dapat 1/2, yang anu 1/6, yang satu dua, itu 2/3. Langsung duitnya sekian ratus juta, itu sekian juta dapatnya, itu sekian juta, itu sekian juta, langsung Pak Ibu mencatat. Apalagi nanti tahun akan ada dia lagi bang, ya, sudah ada dia lagi, ayo, kamu lokal berapa? Lokal saya, boleh olahan, mungkin, jangan tadi dulu keburuan di sini, gini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, cium tangan, boleh ke asrama dulu, itu nanti jauh sini tadi di asrama ada kolaborator, bujur 100%. Habis sudah jadian lagi. Wayah ini Pak RW, kita besarung di sana lah. Orang menjawab manapun yang ingin tuh. Kalau sarung tetap tanggung jawab. Masya Allah, aku betul ini. Murid kesayangan guru Syahani Arif Kiai Haji Abdul Syukur, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam. Wafat beliau naik Guru Khalilur Rahman. Wafat Guru Khalilur Rahman, naik Guru Hasanuddin yang sekarang ini anak Kiai Haji. Orang-orang ringan semua. Masya Allah, guru-guru ini Kiai Haji Abdul Syukur. Itu hebat beliau itu. Guru makmum menghitung alat-alat itu lebih sulit daripada para di otak bumi. Jarak matahari, nah dengan bumi sekian mil. Ini kalau bulan, ini satelit bumi. Kalau bulan kadang kelihatan, bukan kadang sih. Kalau bulannya kadang kiamat. Siapa guru makmum siapa? Murid kesayangannya Guru Salman Jalil, abahnya Guru Hakim, abahnya Guru Wildan. Guru makmum itu murid kesayangannya Guru Salman Jalil, abahnya Guru Wildan, abahnya Guru Hakim, abahnya Guru Sa'budi, Imam Musyawarah Rasulullah. Bapak Ibu, itu guru melihat guru-guru ini. Betapun lagi Guru Sukri ada permasalahan para Sidin mawasi tukang waktu itu melihat orang begawian majelis Sidin. Guru kita Pak Eko, Sidin mawasi. Dan guru ini senang kalau dibawakan kitab. Itu apa tuh? Harus dianulah itu caranya. Dan apa dia? Gurunya ada nomor tahun akan. Apa di sini? Masalah dia jarak nih antara masjid ini dengan masjid ini kayak apa? Kan di situ kan ada jaraknya sekian. Oh iya. Nah itu yang dimaksud jarak masjid satu dengan masjid lain. Jangan membangun masjid berdekatan kalau masjid yang terdahulu bisa kosong jemaahnya, lalu ditentukan jarak. Jarak itu ujung kampung sana ke masjid itu dengan masjid, bukan masjid ke masjid itu ujung kampung tinggi. Kalau masjid itu berdekatan tapi penuh, boleh membangun masjid berdekatan karena masjid yang ada sudah penuh. Tapi kalau masjidnya masih cukup menampung jamaah, tidak boleh membangun masjid. Itu aturan. Bisa muncul nanti masjid yang terdahulu kekurangan jamaah karena minimal
masjid itu ada 40 orang awal mengerjakan Jumat. Ini orang di sana 60 jemaahnya. Saya sampai dari sana mau masjid, orangnya sugih tapi penyimpungan. Mungkin di situ kada dipakai orang. Kalau mau masjid, nah si penyimpungan ini kan baru satu. Orang jangan mau masjid dulu. Itu kan banyak terjadi. Nah, boleh membangun masjid berdekatan selama masjid yang terdahulu ribuan jemaah. Oh ini. Itu dengan pengecualian. Secara hukum ada aturan jarak masjid itu dengan kampung itu dulu. Berarti dalam satu kampung beberapa masjid tidak boleh selama masjid yang ada masih bisa menampung jemaah. Kalau sudah membludak masyarakatnya, ada ketampungan lagi, boleh di kampung itu beberapa masjid. Alhamdulillah. Jawaban guru Syukri sambil mengawasi tukang. Ulun pulang ke rumah memberkati perpustakaan ulun masalah masjid desa Buju. Wah ini kan aku ditakuni lagi sini. Oh benar. Coba. Kalau kita masjid Banjarbaru, banyak ada masjid berdekatan ada. Tapi penuh sipur, penuh Jumat, kemudian kita Brimo, penuh Tuyanta, penuh kasananya Sungai Sumba, penuh boleh berdekatan. Kemudian Nurul Iman penuh, kemudian Al-Islah penuh lah, penuh yang cuma di sini bisa penuh. Nah, semuanya sembahyang Jumat di masjid yang berdekatan soh. Lihat Bapak Ibu, seiring waktu Pak Ibu masjid penuh itu lihat pemburu. Kembali kita. Kada bisa Bapak Ibu beralasan yang penting kita harus mengikuti Rasulullah. Dia hidup dari zaman Rasulullah. Kita harus kembali ke Al-Quran, ke hadis ini supaya bujur kita wa nabi Muhammadin nabi wa rasulah itu supaya bujur. Ini dulu keterangannya dari sini dulu, baru ke kalimat ini. Kita harus kembali ke Al-Quran, ke hadis. Itu bisa Rasulullah. Kalimat itu jangan dipakai zaman sekarang. Apabila itu dipakai zaman sekarang, ada indikasi pahaman salafi wahabi. Ngomong sama aja Bapak Ibu. Kita harus kembali ke Al-Quran, ke hadis. Pertanyaan, ulun mengikuti guru-guru ulun, mereka kadang memakai Quran hadis kan? Karena apabila kita ngomong, kita harus kembali ke Al-Quran, ke hadis. Kita kadang lagi memakai ulama di masa kita. Apabila kita baik ngomong, kita harus kembali ke Al-Quran, ke hadis. Kita buruk sangka dengan para ulama. Nah, di sini tidak sinkronnya orang-orang yang langsung ke Rasulullah. Kalau pian Sayyidina Abu Bakar, pian Sayyidina Umar, pian Sayyidina Utsman, pian Sayyidina Ali, pian Abdurrahman bin Auf, pian Bilal bin Rabah, pian sahabat-sahabat Rasulullah, silakan pian ngomong seperti itu. Pian Abdullah bin Zubair, silakan pian ngomong seperti itu. Karena pian berguru dengan Rasulullah, karena pian sejaman dengan Rasulullah, maka boleh pian ngomong, aku harus mengikuti Rasulullah. Kalau sekarang aku mengikuti Rasulullah kayak apa? Inilah Pak Ibu yang terjadi perpecahan di tubuh umat Islam. Kita teruskan lagi. Hadis Bapak Ibu turun. Hadis turun. Bukan Quran turun. Di bawah Jibril. Diterima oleh Rasulullah, diberi oleh Allah Rasul kemampuan untuk menghafal Quran. Quran yang turun yang dibuat Jibril diterangkan
diterangkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, wahyu telah turun yang berbunyi begini. Sahabat mendengar langsung hafal. Adalah Sayyidina Ali membawa kertas. Dia pernah mendengar para sahabat membawa kertas. Lalu di fotokopi adalah 4 orang nabi itu. Langsung hafal. Zaman pian dari ada 6 tua ini kira-kira pian zaman mulai. Mana tahu? Mulai itu kayak patut langsung hafal lah. Di situ sini lah menghafalnya. Catat, hapus. Ada nanti print lah. Ada fotokopian lah. Nang tua, bukan ada malam ini. Di sini antara oleh zaman mulai. Ketemu pian zaman mulai. Apa tuh bahasa pian dari apa? Itu langsung hafal sistemnya. Ada yang dibeli ke rumah. Nah, tua kita Ustaz Fauzi angkat tangan sudah pada sanggup. Itu tuh yang cerita tuh kait. Nyaman orang lain ini nih. Fotokopi, di print, berina, masuk otak. Lalu diterangkan oleh Rasulullah ayat itu turun. Keterangan Rasulullah menjadi hadis. Namanya hadisul aqwa. Keterangan Rasulullah. Wahyu itu turun dibawa oleh Jibril, diperbuat Rasulullah, disampaikan Rasulullah, diperbuat oleh Rasulullah. Itu namanya hadisul af'al yang berhubungan dengan perbuatan Rasulullah. Dilihat oleh sahabat, diikuti oleh sahabat Rasulullah itu. Nah, kalau itu diikuti. Sekarang pertanyaan, siapa yang berani ngomong aku harus mengikuti Rasulullah? Nah, teruskan Allah, Bapak Ibu. Kemudian diterangkan oleh Rasulullah lewat hadisnya Rasulullah. Diterangkan Rasulullah dengan perbuatannya Rasulullah. Rasulullah itu berkata-kata jadi hukum, memperbuat jadi hukum, diam jadi hukum, semua dari Rasulullah, semuanya jadi hukum. Mubayyinun syari'ah, menjelaskan hukum apapun yang dari Rasulullah. Wafat Rasulullah, muncul masa sahabat. Kasus terjadi terus kadang. Kasus terjadi terus. Kita ambil contoh Bapak Ibu. Zaman Sayyidina Abu Bakar mulai mengumpulkan Al-Quran karena disuruh Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, mengumpulkan Quran ini nggak pernah disuruh Rasulullah. Nggak pernah. Mana ada Rasulullah yang mengumpulkan Quran? Nggak ada. Yang ada Rasulullah itu, yang dari Rasulullah itu menyuruh apa, menjaga Quran, menghafal Quran. Nah, itu Rasulullah. Karena dari hafalan. Lalu kata Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar di ketika banyak penghafal Quran meninggal dunia. Nah, ini penting. Banyak penghafal Quran meninggal dunia di perang Yamamah, menumpas nabi-nabi palsu dan ingkar zakat. Lalu kata Umar bin Khattab, kumpulkan Quran. Bagaimana generasi setelah kita kalau Al-Quran tadi dikumpulkan? Kata Umar, kata Sayyidina Abu Bakar, bid'ah. Kata Umar bin Khattab, nikmatul bid'atul hadzi, ini bid'ah yang baik. Nah, berarti sahabat pun melakukan yang tidak dilakukan. Wah, ini ada orang ngomong telamat ya, yang pahlawan persiapan. Kadang ngerti sejarah Bapak-bapak ya. Lalu akhirnya dipanggil Zaid bin Thabit, kemudian Ibnu Mas'ud, orang-orang ahli penghafal Quran, ahli menulis, yaitu Zaid bin Thabit. Wafat Sayyidina Abu Bakar, Bapak Ibu, diteruskan Umar bin Khattab mengumpulkan Quran. Dibunuh Umar bin Khattab ketika mengimami sembahyang subuh. Hati-hati imam subuh lain. Hati-hati imam subuh lain. Nah, kemudian meninggal Umar bin Khattab, diteruskan Sayyidina Utsman bin Affan, sempurna 30 juz. Sempurna 30
lalu disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Disepakati para sahabat Quran 30 juz dari surah Fatihah sampai An-Nas, disepakati semua. Akhirnya Quran sampai ke kita ini itu adalah yang asli semuanya itu. Tapi bagaimana aslinya itu? Semua orang-orang baik di dunia ini banyak menghafal Quran. Kemudian Quran itu bahasa Arab, Bapak Ibu. Terjemahannya boleh bahasa kita. Latinnya ada Quran tuh, tapi jangan pian membaca Latin, membaca Arabnya. Kalau pian membaca Latinnya hancur tajwidnya, Yasin, karena dibaca ya asiin. Nah itu Pak sejarah namanya. Supaya kita jangan terpengaruh, kembali kita ke zaman Rasulullah, kembali kita kepada Quran hadis. Kita harus mengikuti Rasulullah. Orang lain ini kada seperti kayak terus sering ngomong nang jarang berandir, ikuti gurunya, ikuti ulama kita. Nah tidak pun akan buktikan insya Allah supaya kalimat Nabi Muhammadin Nabi wa Rasulullah itu gimana, jadi kita meresapi waktu membaca itu. Insya Allah minta maaf, ini sejarah-sejarah Bapak Ibu tidak boleh dilupakan, karena sejarah akan diputar kembali walaupun pemainnya berbeda-beda, tapi skenario-nya lengkap. Belajar dulu baru ya. Kemudian kita sehat panjang umur, minggu depan kita bahas lagi insya Allah. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمنا عنا ولا تدبر كاتم عنا وارزقنا صحة عافية والسلامة لجميع الحاضرين والحاضرات برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.